Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala az-zulumati wan-nur wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, puji serta syukur kita panjatkan, kita persembahkan, kita khususkan hanya kepada Allah. Mudah-mudahan tidak bosan-bosannya kita mohon kepada Allah supaya kita ada dalam hidayahnya dan ada dalam ridhonya. Amin. Salawat dan salam juga kita khususkan ke pangkuan baginda beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta istri-istrinya, keluarga besarnya, turunannya, sahabat-sahabat dan juga umatnya. Mudah-mudahan kita semua selalu ada dalam sabda beliau, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Bismillahirrahmanirrahim. Allah menciptakan manusia itu ada 4 kelompok. Pertama, tanpa ayah dan tanpa ibu. Jadi yang pertama, Allah ciptakan manusia itu tanpa ada peran ayah dan peran ibu. Yang kedua, Allah ciptakan hanya ibunya saja tanpa ada ayah. Yang ketiga, Allah ciptakan ada ayahnya dan ada ibunya. Dan yang keempat, Allah ciptakan dengan nurnya, dengan cahayanya. Yang pertama, Allah menciptakan manusia tidak ada ayah dan ibunya, yaitu Nabi Adam dan Ibu Hawa. Al-Quran mencatat walaqad khalaqnal insana min salsalim min hama'im masnun. Sungguh kami telah menciptakan Nabi Adam, juga menciptakan Ibu Hawa, solsolid, dari tanah yang lempuk. Jadi tanah diaduk kayak seseorang membuat batu atau membuat genteng di daerah Riau. Min hamain, dari lumpur yang sangat hitam, masnun, yang dibentuk. Min salsalim min hamaim masnun, ada 3 disebut di sini. Makanya ketika si iblis ini ditanya, ya iblis, malaka alla takuna masajidin, kenapa kamu nggak mau sujud? Iblis mengatakan, lam akun li asjuda li basarin khalaqtahu, aku tidak akan pernah sujud kepada manusia yang kau ciptakan min solsolim min hamaim masnun. Maksudnya Nabi Adam dan Ibu Hawa. Atau dalam surah lain, khalaqal insana min solsoling kal fakhar. Jadi ada min solsolim min hamai masnun, ada min solsoling kal fakhar. Fakhar itu kayak tembikar atau buat apa gitu, kayak dulu mah cengcelengan apa ya? Ya, zaman dulu mah belum ada ini. Jadi saya waktu masih kecil menabung suka ada buat dari tanah tuh, kita masukin ke situ uang. Kemudian yang ketiga,
Inna khalaqnahum min tinil lazim. Min tinil lazim, dari tanah lazim itu yang empuk, yang dikelola. Tanah ya lumpur, tanah yang empuk, tanah yang enggak terlalu keras, tanah hasil ulekan. Nah, jadi ada min solsolim min hamai masnun, ada min solsolin kal fakhor, ada min tinil lazim. Tanah kalau di empang tuh ya, kalau kita ngegali empang kan agak sedikit nggak terlalu keras. Tanah apa namanya? Rada empuk tanahnya dia. Makanya salah satu sifat tanah yang Allah ciptakan ini, rancangan Allah membuat tanah begitu hebatnya. Walladzi ja'ala lakumul arda jalulan famsur bi manakibi. Jalulan, tanahnya empuk, bisa digali. Tapi kalau sudah ditancapkan sesuatu di dalam tanah, itu sangat kuat. Itu salah satu sifat tanah. Jadi di Al-Quran itu banyak Allah menyebut sifat-sifat tanah. Ini mungkin dipelajari oleh ahli-ahli pertanahan. Nah, mau dibahas di sini. Macam-macam Pak, banyak ahli pertanahan. Jadi yang pertama, Allah ciptakan manusia itu tanpa ayah dan ibu, yaitu Nabi Adam dan Ibu Hawa. Yang kedua, Allah ciptakan manusia tanpa peran seorang ayah. Hanya ada seorang ibu. Siapa itu? Udah tahu semua lah. Nabi Isa alaihis salam. Fa'arsalna ilaiha ruhana fatamassala laha basaran sawiyah. Ketika Siti Maryam sedang ada di dalam hijab. Hijab itu apa ya? Satu tempat yang tertutup. Muncul basaran sawiyah, manusia di hadapannya. Tentu Siti Maryam kaget. Inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Aku berlindung kepada Allah dari seorang tersebut, dan aku mohon dijaga ya Allah. Ini salah satu sifat Siti Maryam. Jadi ngelihat laki-laki ganteng itu malah baca a'udzu. Laki-laki ganteng di hadapannya baca kitanya astagfirullahaladzim, a'udzubillahi minasyaitonir. Itu Siti Maryam dulu. Waduh, kalau zaman sekarang mah seorang wanita ngelihat laki-laki ganteng, ini beda banget ya. Makanya mencari Maryam, jiwa Maryam itu berat. Jadi ada laki-laki ganteng, basarun sawiyah, laki-laki gagah, ganteng di hadapannya malah merem. Inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Ya Allah, lindungi saya. Gemeter, takut. A'udzu ngelihat laki ganteng. Waduh, kalau sekarang mah udah nggak usah dibahas. Apa kata si laki-laki itu? Innama ana rasulur rabbiki. Hai Maryam, aku ini adalah utusan Tuhanmu. Li ahbalaki gulaman zakiyah. Allah memberi kabar gembira, kau akan mempunyai anak. Kaget. Kata Siti Maryam, anna yakunu li gulamun, saya akan mempunyai anak. Walam yamsasni basar, sedangkan saya tidak pernah disentuh, tidak pernah berhubungan. Walam aku bagia, dan saya bukan termasuk wanita yang seperti itu. Kata ini si laki-laki, kadzalik qala rabbuka wa alayya hayyin. Allah memudahkan, walinaj'alahu ayatan linnas wa rahmatan minna, dan sebagainya. Di sini ada komunikasi antara malaikat Jibril dengan Siti Maryam. Maka dengan izin Allah, Siti Maryam pun fahamalathu, itu mengandung lalu melahirkan. Namanya Nabi Allah Isa alaihis salam. Kita bisa ngebayangin bagaimana dibulinya, dicaci maki, dihina, diejek, diusir.
Siti Maryam pada saat itu. Kalau zaman sekarang mah enggak diusir, enggak diusir. Malah mungkin menjadi kebanggaan, udah berubah. Nah itu yang kedua. Jadi yang kedua Allah menciptakan tanpa ada peran ayah. Makanya Nabi Isa itu di Al-Quran disebut Isa ibnu Maryam. Nah, selalu disebut namanya. Misalnya Allah menyebut ada 5 nabi yang namanya mempunyai pangkat ulul azmi. Minka Rasulullah, min Nuh Nabi Nuh, wa Ibrahim Nabi Ibrahim, wa Musa Nabi Musa, wa Isa bin Maryam Nabi Isa putra Maryam. Kalau Nabi Nuh kan nggak disebut bapaknya, Ibrahim juga enggak. Ini mirip orang apa namanya, orang Brunei, orang Malaysia kalau bikin KTP begitu, selalu pakai bin. Pejabatnya juga sama. Misalkan saya Abdul Basit bin Muhammad Tobri. Nah, di sana gitu kalau bikin KTP. Kalau di kita nggak ada. Tidak. Kemudian yang ketiga, Allah menciptakan manusia ada laki-lakinya dan ada perempuannya, termasuk kita. Al-Quran mencatat pertama bahannya khuliqa mimma indafik, dari air yang keruh. Airnya keruh Pak, udah jangan dibayangin. Udah keruh lah airnya gitu, airnya keruh. Kemudian Al-Quran juga mencatat alam nahlukum mimma immahin, air yang hina. Mimma immahin, air yang hina. Alam yaku nutfatam mimmani yumna, diciptakan dari nutfah, cairan mimmaniin, mohon maaf, yang namanya mani, yumna yang ditumpahkan oleh seorang laki-laki. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsaj, spermanya itu amsaj, bisa dipisah-pisah. Kalau ketemu di sekolah mah ada X, ada Y, XX laki-laki, XY perempuan, gitu-gitu dah. Pokoknya dipelajari di sekolah, kromosom namanya. Jadi air yang bercampur, air yang ditumpahkan. Kemudian juga prosesnya min turab, dari debu, min nutfah, min tin, dari tanah. Jadi si pria itu makan nasi, si wanita makan nasi, jadi suaminya makan nasi, istrinya makan nasi. Nasi itu asalnya dari beras, beras asalnya dari padi, padi tumbuh di tanah. Nah, jadi dari zat-zat yang ada di tanah yang tersimpan di itu nasi kita makan. Kemudian min sulalatin, jadi sari pati, diolah segala macam. Setelah itu jadi nutfah, jadi sperma. Setelah itu min alaqah, nempel dalam rahim seorang wanita, mudghah, ada daging muhallaqah, udah agak jadi. Muhallaqah itu yang sempurna, wa ghairi muhallaqah, ada juga yang langsung keguguran, ada 3 bulan, 2 bulan segala macam. Wa nuqirru fil arham, kemudian disimpan dalam rahim, manasau ila ajali musamma, sampai waktu yang ditentukan. Summa nukhrijukum tifla, setelah itu baru jadi bayi sebagainya. Itu proses janin, embrio yang ada di dalam rahim seorang wanita. Fi qararim makin, tempatnya sangat utuh. Nah di sini ya. Summa khalaqnan nutfata 'alaqah, fa khalaqnal 'alaqah mudghah. Dari nutfah menjadi 'alaqah. Nutfah itu cairan jadi 'alaqah. 'Alaqah itu nempel jadi mudghah. Mudghah itu daging sempurna. Kemudian izoma. Daging itu izoma jadi tulang. Fakasafnal izoma lahma, kemudian dibungkus jadilah
manusia. Summa ansana khalqan akhar, setelah itu jadi kita. Nah, itu proses terciptanya manusia. Kemudian yang keempat, ini spesialis khusus. Jadi Al-Quran menyebutkan qad ja'akum minallahi nur. Rasulullah itu diciptakan dari nur. Bapak jangan berpikir Rasul itu diciptakan dari nutfah, dari turab, dari tanah, mimma immahin, mimma indah, salah. Bahasa Al-Qurannya nur, qad ja'akum minallah nur. Beliau memang diciptakan dari nur. Dalam hadis dari Jabir bin Abdullah tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, yang pertama kali diciptakan apa sih? Beliau menjawab, oh, sebelum Allah menciptakan makhluk, Allah ciptakan nurku dulu. Untuk nur, aku pada waktu itu jadi nur baina yadayya Rabbi, di antara genggaman kekuasaan Tuhanku. Itu hadisnya sahih. Walaupun ini memang banyak juga ulama yang pro kontra. Ada yang setuju, ada juga yang tidak setuju. Bahkan kita lihat di YouTube pun dari ulama-ulama kita yang kita idolakan itu beragam. Mohon maaf, kita tidak bisa menyalahkan. Ada yang mengatakan bukan begitu maksud. Ada yang mengatakan tetap dari nur. Ada yang mengatakan bukan dari cahaya, bukan. Nah, hadisnya itu diragukan ada. Jadi masing-masing punya pendapat. Semuanya kita hargai. Cuma kalau saya ditanya, saya lebih setuju beliau itu tercipta dari nur. Kalau saya gitu. Dan saya tidak menyalahkan yang di luar itu, gak apa-apa lah, namanya juga pendapat ya. Nah, kemudian dari nur itu Allah ciptakan makhluk lain. Jadi cabang pertama Allah ciptakan berupa kolam. Kolam di sini artinya pena, maksudnya tempat menulis. Wal kolami wama yasturun, demi kolam wama yasturun. Setelah kolam diciptakan terus sampai hari kiamat dia terus menulis. Wama yastur, tulis. Menulis. Watur wa kitabim mansur fi raqqim mansur. Jadi kolam itu tempat untuk menulis. Dalam ayat lain, wa kitabim mastur, demi kitab yang terbuka, yang selalu ditulis, fi raqqim mansur, pada lembaran yang terbuka. Jadi selalu tulis. Sejak diciptakan sampai hari kiamat tugasnya dia menulis. Kemudian ada lauhil mahfuz, kemudian ada aras, kemudian juga ada kursiyu. Jadi semua makhluk Allah seperti kolam, kursiyu, aras, lauhil mahfuz, sidratul muntaha, semuanya tercipta dari nurnya Rasulullah. Yang saya pahami itu. Bahkan dalam hadis ketika Nabi Adam berdoa pun ada kalimat, ya Allah, ampuni dosa saya berkat cahayanya kekasihmu Rasulullah SAW. Allah tanya, hai Adam, dari mana kau tahu nama itu? Ya Allah, ketika aku diciptakan oleh engkau, aku ke atas di tiang lauhil mahfuz ada kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada nama Muhammad, saya yakin nama itu pasti nama yang terbaik, nama itu pasti nama yang teragung. Sadaqta ya Adam, engkau benar. Itu hadisnya cukup dikenal itu. Hampir 4-5 ulama hadis itu meyakini hadis itu sahih. Itu penilaiannya. Kita bisa baca dalam kajian ilmu hadis lengkap. Kalau diuraikan itu lengkap. Kalau saya yakinnya ke situ. Yakin ke situ. Karena salah satu keistimewaan Rasul, beliau itu ketika Siti Aisyah radhiyallahu anha itu ya di dalam rumah ada yang memberi salam, ternyata suaminya Rasulullah. Terlihat Rasul itu secara basar, secara manusia itu agak sedikit capek, lalu keluar keringat.
Oleh Siti Aisyah dilihatin keringatnya. Ternyata keringatnya itu bening itu Pak, gemerlap. Ya kayak apa ya? Udah agak keringatnya bukan kayak keringat kita, bukan. Keringatnya itu kelip, bercahaya. Kemudian sampai ke tanah itu langsung hilang, bahkan ya menimbulkan wangi. Itu kan hadisnya sahih, lengkap itu. Bisa dibaca bagaimana keringatnya Rasul ada itu, khusus keringatnya Rasul ada itu. Bagaimana beliau ketika tidur di rumah Sayyidina Anas bin Malik. Sayyidina Anas bin Malik kan ke ibunya, Bu, ada Rasul di rumah lagi tidur. Ibunya datang segera, dilihat Rasul lagi tidur, keringatnya kan di apa namanya, di vel pakai kapas hanya disimpan, diperas di bawah botol. Setelah bangun, wahai ibu, kenapa kau lakukan itu? Ya Rasulullah, saya minta keberkahan dari keringat engkau. Sadaqti ya umi, benar. Hadis ada itu lengkap. Ya. Kalau memang Rasul diciptakan kayak kita, nggak mungkin keringatnya seperti itu. Apalagi keringat kayak kita, loh, nggak mungkin. Kalau saya begitu meyakinnya ya, keringatnya aja Pak berbeda. Rasul aja waktu dia apa namanya, beliau dalam hadis lengkap itu ketika perang Badar, beliau perang Badar kan ada doa, ya hayyu ya qayyum birahmatika nastagis, ya hayyu ya qayyum birahmatika nastagis. Tangannya diangkat, itu hadisnya sahih banget, nggak pakai banget aja, pokoknya gitu. Tangannya diangkat begitu. Sayyidina Abu Bakar juga langsung beliau pakai sorban sampai jatuh ke sorban, sampai ketiaknya dalam hadis kelihatan warna putih cemerlang ketiaknya, ada itu. Ya hayyu ya qayyum birahmatika nastagis, itu namanya istighosah. Riwayatnya itu anak kecil juga tahu, paham itu. Jadi mohon maaf kepada sahabat-sahabat kita yang tidak mengangkat tangan, mohon maaf. Jadi kita yang mengangkat tangan, insya Allah mohon maaf ya, insya Allah jangan dibully baik kita, ada itu. Jadi kalau nggak angkat tangan nggak apa-apa dah, nah, masing-masing. Mengangkat tangan, ya Rasul mengangkat tangan gitu, tinggi lagi. Makanya kalau para habaib, Bapak lihatlah Al Habib Umar Al Habib kalau doa, bagaimana begitu beliau. Waktu dulu di Istiqlal, beliau di situ ada Habib Umar, para habaib lengkap dari berbagai macam. Habib Rijik kalau doa, Habib Bahar, para habaib sebut gitu, mohon maaf ya. Jadi kalau kita doa begini, ya nggak apa-apa. Kalau ditanya dari kita nggak tahu, beliau pada begini seperti. Mohon maaf ya, maaf. Itu para habaib, para ulama besar, semuanya begitu. Jadi kalau kita tetap tadi kita doa, beliau mimpin jadi imam, kita amin, apa-apa. Jadi kita punya sahabat begini, nggak jadi masalah masing-masing. Bahkan dalam Al-Quran pun bagaimana doa Nabi, ini kita bisa lihat Nabi Musa, dia ini berdoa, wa qala Musa Rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya rabbana liyudillu an sabilik rabbana tmis ala amwalihim wasdud ala qulubihim fala yu'minuna hatta yarul ajabal alim. Qala qad ujibat da'watukuma. Jadi Nabi Musa itu berdoa, Rabbana innaka, ngangkat tangan Nabi Musa. Bahkan Nabi Harun pun mengaminkan, Rabbana innaka ataita fir'aun, ya Allah berikan kepada Fir'aun harta yang perhiasan, hancurkan semuanya. Ada doanya gitu, doanya. Ini doa Nabi Musa, angkat tangan Pak Nabi Musa. Maka Nabi Musa itu gambarnya, saya waktu masih kecil itu kalau ada gambar Nabi Musa, beliau selalu begini. Apa kata Allah? Qad ujibat da'watukuma, Allah ijabah doa Nabi Musa dan Nabi Harun. Itu menunjukkan doa yang begini mustajab. Mohon maaf, dasarnya ada lengkap. Itu sedikit. Nah ini aja. Nah kemudian dalam perjalanannya beliau misalnya catatan hadis Sayyidina Abu Bakar selalu memandang Rasul itu kalau berjalan lazim lelahu, nggak ada bayangannya. Beliau kalau lagi jalan di siang hari itu nggak ada bayangannya. Kita kan kalau di siang hari atau sekarang nih ada bayangan kita tuh. Beliau nggak ada bayangannya.
Makanya dalam syair sholawat ada kalimat wala zillulah, berarti tidak ada lagi. Balkana nur. Ya, kenapa nggak ada bayangannya? Karena memang beliau itu adalah cahaya. Tanalus samsa min wal budur. Cahaya matahari, cahaya bulan ya bersumber dari cahaya beliau. Itu yang mengarangnya nggak main-main. Para ulama, para habaib, bacalah di Berjanji, di Simtuduror, di Sarafal Anam banyak itu. Iya. Wa kullul kauni anar binuri toha, karena semua kaun itu artinya alam semesta itu bercahaya ya dari cahaya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ditanya, ya Rasulullah maaf, jadi kedua Rasul itu Pak bukan hanya tidak ada bayangan, jadi kalau lewat siang hari berjalan di atas itu ada awan selalu memayungi kemanapun. Kalau kita kan enggak. Di samping ada awan seperti ada AC langsung dingin. Ada awan. Ditanya, ya Rasulullah kenapa sih kok kemana saja engkau berangkat di siang hari selalu ada awan? Ya Sayyidina Abu Bakar, andaikan tuh sinar matahari tembus langsung ke kulit saya, hancur tuh matahari. Hadis ada Pak, soalnya lengkap, kitabnya lengkap kok, tebel-tebel lagi. Jadi kata Rasul, kalau sinar matahari langsung menyentuh kulit Rasulullah, meledak tuh matahari, hancur. Berapa panasnya matahari? 10 juta derajat Celcius. Silakan besok ukur. Iya Pak. Jadi panasnya itu kan 10 juta derajat Celcius. Itu panasnya matahari. Ada satu ayat Profesor Tajaten, wah tinggi. Ini orang Thailand di Universitas Chiang Mai, Thailand. Dia ahli saraf, bedah saraf. Pokoknya semua dokter tahu Profesor Tajaten itu profesor ahli saraf berkaliber internasional di Universitas Chiang Mai, Thailand. Thailand itu dekat Bojong kali ya, Thailand. Ketika dia sedang asik ngebet kitab sucinya umat Islam secara objektif, dia menemukan satu ayat, dia langsung kaget, terpukau dia dengan ini ayat. Langsung dia gode-gode kepala. Jadi innalladzina kafaru biayatina sawfa nuslihim nar. Jadi orang-orang kafir itu ketika masuk neraka, kullama nadijat juluduhum. Ketika julud itu kulitnya nadijat hangus, badalnahum, kami ganti kulit yang hangus itu juludan ghairaha dengan kulit yang baru lagi. Apa maksudnya? Liyajukul ajab, supaya merasakan siksa. Kaget. Kulit udah hangus, kemudian diganti lagi dengan kulit yang baru supaya merasakan sakitnya. Dia kaget karena dalam ilmu saraf orang kalau terbakar kulitnya udah terbakar tinggal dagingnya, itu yang namanya saraf rasa nggak ada Pak, hilang. Dia kaget. Ini tahu dari mana ini? Dikejar sama dia. 1500 tahun yang lalu Muhammad belajar di mana ini? Nggak ada bukunya, nggak ada dosennya, nggak ada kuliahnya, nggak ada bacanya, nggak ada nulisnya. Kaget dia. Ini kalau bukan dari yang kuasa, nggak mungkin ini. Wah, dia terperanjat, dia terpesona. Langsung dia mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Oh, gitu. Dahsyat banget ya. Ajib lah, ajib. Oh. Ya intinya mah dapat hidayah lah. Bayangin kan, kullama najijat julubuhum, ketika kulit si orang yang di neraka itu udah hangus, badalnaum diganti juludan dengan kulit yang lainnya. Kenapa? Dia jugul aja supaya merasakan pedihnya. Oh berarti kulit itu kalau orang kebakar hangus, tinggal dagingnya, saraf rasanya hilang. Berdasarkan ini ayat. Ahli saraf kaget. Dari mana tahunya itu? Wah, kalau kita mah ya, udah kita baca aja udah kita mah ya. Ulama nadijat juluduhum baldalnahum juludan ghairaha liyazukul ajab innallaha kana azizan hakima. Shadaqallahul azim. Biasa aja. Imam juga, assalamualaikum, enak aja. Apalagi dia qori yang bacanya, paling yang ada, ajib gitu doang. Maksudnya apa? Nggak tahu. Bahkan yang bacanya juga ditanya,
Enggak, ya sekedar ya memang nanti begitu Ustaz. Nanti di neraka kulit akan diganti lagi paling begitu doang. Tanya sama para kiai, para ustaz yang belajar tafsir, cuma begitu doang. Kalau ahli kaget, ahli. Yang namanya ahli Pak, mohon maaf. Ahli kuliner nih, kuliner ya. Kalau kita bukan ahli kuliner ya, dengan cicipan satu ini, maaf ya. Ini agak kurang ini nih, dagingnya gitu Pak. Banyak banget komentarnya. Cuman satu, gitu kalau di RCTI ya. Agak kurang kental, ini masaknya agak nih. Coba tolong ibu nanti, dia tahu. Lah kita bukan ahlinya, kalau boleh sepiring mah, ayo aja. Gimana tadi enak? Wah mantep nih liwetan nih. Maaf. Ahli mah beda Pak. Atau si itu ya Igun ngelihat orang pakai pakaian selesai. Coba kopiahnya agak kesini kurang pantas nih. Kalau pakaiannya sorban begini, kopiah begini kurang pas. Ya kita mana tahu. Saya aja kalau di depan si Igun pasti dikomentari kali. Entah apa yang pantas nggak tahu. Tuh ahli fashion, paham dia. Gitu ya. Jadi ahli sama bukan ahli itu berbeda. Makanya ahli tafsir sama yang biasa ahli zikir. Makanya di Al-Qur'an itu ada kalimat pas'alu ahla zikir. Tanya kalau kita nggak tahu ke ahli zikir, bukan ahli ilmu, ahli zikir kok. Bapak lihat di Al-Qur'an kalimatnya itu ke ahli zikir. Pas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanya ke ahli zikir jika kamu tidak tahu. Para ulama ini meneliti, ternyata yang menyebabkan orang cerdas itu adalah salah satunya itu zikir. Banyak orang yang ahli zikir, kalau dia pesantren yang lain 10 tahun, 5 tahun, dia 2-3 minggu itu biasanya suruh pulang sama kiainya. Sini ya udah pulang aja. Banyak itu kisah begitu. Memang dia ahli zikir, belajarnya itu nggak lama kalau dia, paling sebulan 2 bulan oleh kiainya dipanggil, udah sekarang pulang aja. Lah bagaimana sih? Udah pulang, buka pesantren. Banyak Pak. Ini kalau saya ceritain banyak itu, banyak ya. Dan ini sesuai dengan Al-Quran. Jadi Al-Quran memberikan satu informasi, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, Allah akan ngasih ilmu. Ternyata kalau kita ingin punya otak cerdas, anak kita ingin pinter, anak kita ya syaratnya satu, takwa. Gitu ya. Jadi kalau ada anak misalnya jam 4 udah bangun, sholat berjamaah subuh, dia akan menjadi pinter. Saya ngecek di sekolah di anak-anak, saya tanya satu kelas, siapa yang tadi waktu subuh sholat berjamaah? Ya Allah, nggak ada yang ngacu. Saya ya Allah, ini bocah sekolah gimana sih? Siapa yang sholat subuh? Saya Pak. Jam berapa? Jam 5 Pak. Waduh. Ini jam berapa? Saya kesiangan Pak. Jam 6. Ya aduh. Mana? Di sekolah itu Masya Allah pengaruh gigit kali ya. Jadi untuk menjadi takwa anak-anak sekalian, untuk menjadi pinter, bukan ngandelin otakmu, bukan karena kau rajin baca, bukan kau rajin kursus, tapi satu, takwamu yang membuat kamu pinter. Imam Bukhari dengan ketakwaannya umur 7 tahun, Imam Syafi'i umur 7 tahun hafal Quran, Imam Bukhari 7 tahun hafal Quran. Kenapa? Dengan ketakwaan. Banyak lagi. Jadi takwa itulah yang membuat orang pinter. Nah kembali ke awal, jam berapa ya? Alhamdulillah udah. Ya. Jadi yang terakhir, kesimpulannya menurut yang saya pahami, ya Rasulullah itu tercipta dari cahaya. Walaupun kita tidak menyalahkan yang berpendapat tidak setuju. Kalau saya termasuk yang setuju, karena data-datanya saya baca dalam hadis itu lengkap, di Al-Quran pun lengkap. Kalau bahasa orang Bekasi membelatak, belatak itu sesuatu yang banyak. Misalkan ini di bawah pohon mangga banyak mangga yang jatuh. Kalau cuma 5-6 yang jatuh itu banyak, tapi kalau udah sampai 10-20 yang jatuh, ini jambu, ini pohon jambu, di bawah banyak jambu yang habis hujan kan banyak rontok. Itu bahasa Bekasinya belatak. Ngerti nggak ya bahasa Bekasi? Belatak.
pabalatak itu bahasa Sunda ya. Iya, ngamprah lah gitu. Jadi kalau ditanya alasan Rasul tercipta dari cahaya, dalilnya itu belakang. Mohon maaf, itu yang saya tahu. Demikian. Mudah-mudahan keterangan ini semakin kita yakin, pertama dengan Al-Quran semakin kita cinta, kedua semakin yakin bahwa memang Rasulullah itu segala-galanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Allahumma nawwir qulubana bi tilawatil Qur'an. Ya Allah, terangi hati kami dengan membaca Al-Qur'an. Wa zayyin akhlaqana bi jahil Qur'an. Ya Allah, hiasi akhlak kami dengan hiasan Al-Qur'an. Wa hassin a'malana bi dzikril Qur'an. Ya Allah, baguskan amalan kami dengan menyebut Al-Qur'an. Wa bayyin wujuhana bi barakatil Qur'an. Ya Allah, putihkan wajah kami dengan keberkahan Al-Qur'an. Wa nawwir abdanana bi nuril Qur'an. Ya Allah, sinari badan kami dengan sinar Al-Qur'an. Wa najjina minan nari bi karamatil Qur'an. Ya Allah, selamatkan kami dari siksa api neraka dengan kemuliaan Al-Qur'an. Wadhilnal jannata bisafaatil Qur'an. Ya Allah, masukkan kami ke dalam surga dengan syafaat Al-Qur'an. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.